Teman-teman, ada satu hal menarik yang ingin saya ceritakan ya. Saya itu sering sekali, beberapa kali ya, diundang oleh orang-orang, oleh tetangga, oleh orang-orang yang mungkin kenal kepada saya untuk mengikuti kegiatan vidya. Jadi biasanya kalau ada orang yang meninggal selang beberapa hari, entah 7 hari atau 40 hari atau hari-hari kapan saja, biasanya itu ahli waris itu mengadakan acara fidyah dari tirkah yang ditinggalkan si mayit atau dari harta yang ditinggalkan si mayit. Nah, fidyah yang dilakukan itu tentunya berkenaan dengan kewajiban-kewajiban si mayit seperti sholat mafrudot atau sholat maktubah, kemudian ada puasa Ramadan, lalu juga menghitung kafaratul uzma, kafarat yang besar, kafarat yang agung, seperti contoh ketika ada seorang laki-laki membatalkan puasa Ramadan dengan cara berjima, maka dia terkena hukum kafaratul uzma, harus membayar kafarat yang besar. Kemudian contoh juga seperti kafarat zihar dan lain-lain lah ya. Nah, yang menarik bagi saya ini, dalam kegiatan fidyah seperti itu biasanya si imam ataupun orang yang memimpin fidyah biasanya menghitung witir. Nah, ini saya sering sekali, beberapa kali saya bertanya kepada ustadz ataupun kiai yang memimpin di situ. Saya tanya, kenapa kok witir dihitung, dimasukkan? Padahal kan kita meyakini bahwa witir itu sunnah. Kita sebagai penganut Syafi'iyah atau penganut mazhab Syafi'i itu meyakini bahwa witir itu sunnah. Kenapa kok dicantumkan, dimasukkan? Nah, hampir rata-rata jawabannya itu ya dari dulunya memang witir itu dihitung. Jadi dari dulunya itu memang witir itu masuk dalam hitungan fidyah. Oleh karena itu, ini yang menjadi ketertarikan saya teman-teman untuk membahas kenapa kok witir masuk, atau seharusnya bagaimana witir masuk atau tidak. Mungkin ini bentuk kehati-hatian teman-teman ya. Kalau saya sih husnudzon, ini bentuk kehati-hatian orang zaman dulu. Kiai-kiai di zaman dulu ini luar biasa. Bentuk kehati-hatian mereka semua sehingga khawatir witir itu masuk dalam kewajiban sehingga dihitung dalam akad fidyah tersebut. Dan ini menjadi corak perbedaan tersendiri teman-teman antara madhab yang kita ikuti, madhab Syafi'i, dengan madhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, di mana madhab Hanafi itu meyakini bahwa witir itu wajib hukumnya. Dengan dalih apa? Dengan dalih al-witru hakun ala kulli muslimin, faman ahabba ayyutiro bi khamsin falyaf'al au bi salasin falyaf'al au bi wahidatin falyaf'al. Pandangan Hanafiyah memandang kalimat al-witru hakun ala kulli muslim, bahwa witir merupakan keharusan, menjadi hak yang wajib atas setiap muslim. Mereka berdalih dengan kalimat atau redaksi hadis tersebut, mengambil kesimpulan bahwa hukum witir itu adalah wajib. Hanafiyah itu menganggap witir itu wajib dengan bahasa hakun ala kulli muslimin, menjadi hak, kewajiban, keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap muslim. Ini sebagaimana contoh lainnya ada di dalam ayat haji. Perintah kewajiban haji di dalam Al-Quran itu bunyinya seperti ini: walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, bahasa dengan menggunakan huruf jar ala. 'Alan nas ini terbebani terhadap manusia atau manusia. Hijjul baiti untuk melaksanakan kewajiban haji. Man istata'a ilaihi sabila tentunya dengan catatan bagi yang mampu saja. Tetapi dengan bahasa walillahi 'alan nasi itu indikasinya adalah wajib. Sehingga dengan bahasa hakun ala kulli muslimin, Hanafiyah menganggap bahwa witir itu merupakan kewajiban. Tidak hanya ini, dalil yang lain juga ada. Salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witro. Lakukanlah witir karena sesungguhnya Allah itu ganjil, dan Allah itu tunggal, maksudnya ganjil ya, dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Maksudnya begitu. Ini terjemahan singkat saja, tapi maksud daripada hadis ini adalah ada penyeruan untuk melaksanakan witir dengan menggunakan sigot amr, autir, diambil dari kata autaro, yutiru, itaron. Amernya autir, karena jama jadi autiru, sedangkan amr dilalahnya adalah wujub. Kalau memang tidak ada sorif, tidak ada yang mengarahkan kepada sunnah atau mubah, maka dilalahnya adalah wujub. Ini pandangan madhab Hanafi. Lalu kenapa madhab Syafi'i tidak memandang wajib? Karena
Mazhab Syafi'i punya tendensi dua. Yang pertama dari dalil Al-Quran, yaitu Allah mengatakan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi yang menjadi titik poinnya adalah hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ada kalimat wa sholatil wusta, jagalah sholat-sholat atau lakukanlah sholat-sholat, maksudnya begitu ya. Dan sholat wusta, sholat wusta itu adalah sholat yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita tandai. Apa itu sholat wusta? Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat, menjaga sholat dan sholat wusta. Oleh para ulama ahli hadis kebanyakan ini menunjuk sholat wusta itu sebagai sholat asar. Kenapa? Karena dihitung dari jumlah sholat yang kita lakukan. Kalau seumpama sholat yang pertama kali kita lakukan adalah di waktu awal hari ya, awal hari kan berarti terbitnya fajar adalah sholat subuh, maka sholat yang kedua adalah sholat duhur, sholat yang ketiga adalah sholat asar, keempat maghrib, dan yang terakhir, yang kelima adalah isya. Nah, maka tengah-tengahnya ini wustonya adalah asar. Sebagaimana tadi saya jelaskan, kebanyakan ulama ahli hadis ini menunjuk sholatul wusta itu adalah sholat asar. Nah, seandainya sholat witir itu wajib, berarti kan ada 6. Kalau ada 6 berarti wustonya nggak ada dong, susah. Wustonya apa? Berarti antara wustonya asar dan maghrib. Dan ini tentunya kontradiktif ya, karena tidak ditemukan wusto. Wustonya harus 1, yaitu sholat asar itu tadi yang saya sebutkan di awal. Kalau ditambah witir itu menjadi susah atau sulit, sehingga ulama Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i itu memandang witir itu tidak wajib, karena dengan dalih sholatul wusta itu adalah sholat asar, yang wajib ada di tengah-tengah. Lalu kemudian dikuatkan juga oleh salah satu hadis, Rasulullah pernah bersabda kepada seorang sahabatnya yang bernama Mu'ad ketika beliau itu mengutus Mu'ad untuk berdakwah ke tanah Yaman atau ke negara Yaman. Nah, saya bacakan hadisnya teman-teman ya. Wa qali sallallahu alaihi wasallam li Mu'adin lamma ba'athahu ilal Yaman fa'alamahum annallaha iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi Rasulullah perintah kepada Mu'ad ketika Mu'ad akan berdakwah ke Yaman. Perintah apa yang diperintahkan Rasulullah? Mu'ad disuruh menyampaikan kepada penduduk Yaman bahwa Allah telah mengharuskan, mewajibkan, memfardukan penduduk Yaman untuk melaksanakan sholat 5 waktu fi yaumin walailatin, dalam waktu 1 hari 1 malam. Artinya dalam waktu 24 jam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Mu'ad diperintah oleh Rasulullah untuk menyampaikan itu kepada penduduk Yaman. Dari situlah kemudian Syafi'iyah memandang bahwa witir itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Tapi dengan mazhab Hanafi itu memandangnya wajib dengan alasan atau dalil yang tadi saya sebutkan. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau orang-orang dulu mungkin menghitung witir itu sebagai bentuk kehati-hatian ya, saya husnudzonnya begitu, sebagai bentuk kehati-hatian. Barangkali saja, barangkali khawatir ternyata memang benar adalah wajib. Dengan hadis al-witru hakun ala kulli muslimin, ini ada indikasi bahwa witir itu wajib hukumnya atau keharusan bagi setiap muslim. Ditambah lagi dengan salah satu hadis autiru, ya tadi ya, berwitirlah, melakukanlah sholat witir. Innallaha witrun yuhibbul witro, karena sesungguhnya Allah itu zat yang tunggal, zat yang ganjil, dan Allah suka yang ganjil. Tapi bagi saya pribadi, saya meyakini, karena saya bermadzhab Syafi'i, saya meyakini bahwa witir itu sunnah, bukan suatu kewajiban, bukan suatu keharusan. Dengan dalil tadi, 1 ayat Al-Quran, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada kalimat sholatil wusta yang menunjukkan bahwa harus adanya ganjil di antara sholat yang difardukan oleh Allah, sehingga jumlahnya mestinya 5, karena al-wusta yang dimaksudkan oleh ulama-ulama ahli hadis adalah sholat asar. Kalau nanti ditambah witir, ini jadi susah lagi, tidak ada sholatul wusta, sedangkan Allah mencantumkan sholatul wusta. Kemudian didukung lagi dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau berkata kepada Mu'ad untuk menyampaikan kepada penduduk Yaman bahwa penduduk Yaman diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Jadi bagaimana pandangan pribadi saya berdasarkan tadi dalil yang dibaca, saya tidak mencantumkan witir, mestinya begitu, karena saya meyakini witir itu sunnah, bukan kewajiban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.